Lau kharaja ba'dahu ay ghusli najisun wajaba idalatuhu faqat wa in kharaja min al-farji li suqutil fardhi bima wujida. Nah, jikalau keluar sesudahnya artinya mandi si mayit oleh najis, Hmm. wajiblah oleh menghilangkannya najis fakat. Nah, itu saja wajiblah oleh menghilangkannya najis fakat. Yang harus dihilangkan najis. Ya, tidak diulangi mandi. Artinya keluar najis sesudah memandikan mayit yang tidak meruntuhkan mandinya mayit. Ini ceritanya sebelum dimasukkan ke dalam kafan atau sesudah? Nggak ada kait di sini kah? Nggak ada kain, nampaknya nggak ada kain ya. Wa Hmm. in kharaja minal farji, ya sekalipun keluar ianya najis dari pada farad. Ya, artinya dari kubul-dubul. Ya, kenapa demikian? Sukutil fardhi bima wujida, karena telah gugur fardu dengan apa yang telah didapatkan akan dianya, ya, yaitu mandi tadi. Karena telah gugur fardu dengan dilaksanakan mandi tadi. Ya ini Ustaz. Ini umum banget kan? Hmm. Ya, kalau kita kaitkan ya, dengan di kitab I'anatul Talibin, Hmm. ya, gimana Ustaz? Di situ ibaratnya walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun. Jikalau keluar daripadanya mayit sudah memandikan mayit oleh najis. Hmm. Lam yang full tuhru. Tidak gugurlah kesuciannya mayit. Artinya mandinya mayit enggak gugur kan? Ini masih Hmm. sama. Ya. Bal tajibu idalatuhu fakat. Bahkan wajib menghilangkannya najis fakat. Itu saja. Hmm. In kharaja. Ini syaratnya. In kharaja jika keluar yang najis qabla takfir. Hmm. Ya, wajib dihilangkan najis sesudah mandi. Ya, jika keluar sebelum memasukkan mayit ke kafan atau sebelum dikafani mayit. Hmm. Tidak sesudahnya. Tidak sesudahnya dikafani mayit. Artinya kalau najis keluar sesudah dikafani, ini nggak wajib dihilangkan lagi kan? Langsung Ya, dikuburkan aja langsung kelihatannya kan? dikuburkan. Hmm. Ini nggak ada khilaf tentang nggak ada khilaf tentang wajib mengulang mandi kan? Hmm. Kalau sesudah dimasukkan kafan, najis doang nggak usah dibersihkan lagi. Ya ini Ustaz. Gimana? Ya, yang berarti sesudah dimandikan, najis keluar, tetap sepakat nggak perlu mandi lagi, kelihatannya. Ya Ya. kan? Cuma sekarang najisnya wajib dihilangkan atau tidak? Wajib Nah, dihilangkan sebelum dimasukkan dalam kafan. Kalau keluar najis yang sudah dimasukkan dalam kafan, nggak wajib dihilangkan. Begitu zahir ibarat Fathul Mu'in kan? ya, ini kita baca ke dalam, kita cok Hmm. dalam. Cuman Qauluhu. maksud tidak sesudahnya kan? Tidak wajib menghilangkan najis sesudahnya masuk mayit ke kafan atau sudah dikafankan langsung dibawa ke kubur. Apakah keluarnya sebelum salat atau sudah salat? Ini kan masih mutlak juga. Hmm. Ya, yang kunci bila sesudah dikafani mayit keluar najisnya tidak wajib dihilangkan. Tentu baik sebelum salat maupun sudah salat, ini zahirnya Ustaz. Mana? Ya. Ya. Kita baca qauluhu in kharaja qabla takfin la ba'dahu. Nah, ini tak. Jika keluarnya tadi sebelum mengkafankan tidak sudahnya mengkafankan. Hakadha ibaratu syaikhi. Demikian ibarat gurunya ya, Fathul Mu'in itu Syekh Zainuddin Al-Malibari yaitu Ibnu Hajar ya. Gurunya termasuk Ibnu Hajar ya. 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 Di mana disebutkan ibarat seperti demikian? Ya. Dalam kitab Fathul Jawad. Dalam kitab Fathul Jawad ada ibarat Syekhuna yaitu Ibnu Hajar. Ya, jika keluar najis sebelum takfin, ya wajib dihilangkan tidak sudahnya. Kemudian, Ya. Imam Rai. Ya, udah mantap itu. Kecuali basungnya Ibnu Hajar, yang memalingkan ianya Ibnu Hajar akan ibarat tadi, memang ada tertulis dalam Fathul Jawad. Tetapi Ibnu Hajar memalingkan ibarat ibarat Fathul Jawad tadi ya, dalamnya Fathul Jawad kecuali bahasanya Ibnu Hajar memalingkan ia akan ibarat dalam Fathul Jawad di atas Mufti Bawi yang ada di dalam kitab Fathul Jawad ya, Ibnu Hajar memberi kode atau mengasihkan kode bahwa ibarat tersebut diambilkan dari Fatwa Bawi Ya. ya ini yang keluar nanti sesudah takfir nggak wajib dihilangkan. Ya. Nah, berarti itu yang udah jelas itu fatwa bawi, cuma dimuat atau dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul ya Jawad. fatwa Jawad. Ya.
Wajada ma fi tufah dan menjazam ianya Ibnu Hajar dalam kitab Tufah biwujubiha dengan wajibnya menghilangkan najis. Aizan pula ba'da takfir, sudah takfir. Nah, Hmm, ini kan nampaknya kan dah apa kamu berbeda. kok antara Fathul Jawad dan Tufah. Tapi menau, kalau kalau nampak ibarat di sini berarti dia bukan mendukung Ustaz, cuma mengutip ya, Ya. mengutip Ifta Baghawi. Ya, baik dah Kemudian pegang beliau tengok. membantah fatwa Badawi dalam kitabnya Tufah, boleh juga kan? Boleh juga. Dengan bukti di sini kan dijazam, berarti kan dia bukan mendukung ya. Lampat hujat kan kena penggaji kan. Lagi Ya. bakwi juga. Cuman gunung-gunung kil itu ifta bakwi sagai gebuk kan. Yang mana Ya. Ustaz? Ya, bisa. Eh, Artinya wak. kalau kita baca Fathul Jawad doang seolah-olah Ibnu Hajar mendukung pendapat Bagawi, tapi ketika kita baca Tufah ternyata beliau membantah pendapat Bagawi kan. Beliau menyatakan tetap wajib dihilangkan walaupun Ya. keluar sesudah dikafankan. Mana Nah, ibarat Tufah sendiri coba? mana ibarat tufah bermula wana suhama al asli bermula keterangannya tufah bersama asal. Itu matan tufah. Walau kharaja ba'dahu jikalau keluar sesudahnya artinya sudah mandi. Artinya lagi dan sebelum idraji fikafani najisun, artinya sebelum sudah mandi dan sebelum memasukkan kafan oleh najis. Ya, Hmm. seorang mayit sudah mandi belum dikafani keluar najis. Hmm. Ya, walau min farjin, sekalipun ada yang keluar daripada farad wajiblah menghilangkannya najis. Ini sebelum mandi, sesudah kafan tapi apa? Sesudah mandi apa tadi? Mana Ustaz? Sebelum dikafani. Sebelum dikafani ya. Di sholat juga belum kan? Dalat juga belum. Yang, yang mana Ustaz? Wajib dihilangkan kan? Wajib dihilangkan najis dan lahu karena untuk membersihkan bagi mayit. Bukan mengulangi mandi, cuma najis doang kan? Li'anna al-ghaladha qad sakata bima wujida alaihi. Karena apa sungguh fardu itu sungguh gugur ya fardu dengan mana yang telah didapatkan orang di atasnya mayit itu mandi mandi tadi ya. Mano Enggak, benar yang bima tadi. wujida titik di situ Ustaz. Nah, Wa alaihi beda lagi. oh ya. Hmm. Karena fardu adalah gugur ya dengan apa yang telah didapat. Fardu mandi sudah gugur karena sudah dimandikan. Sudah selesai kan? Kemudian ini masalah baru nih. Wa alaihi. Di atas ini pendapat. Dan di atasnya pendapat walajibu bi khurujil manihi tahiri syai'un dan tidak wajib dengan sebab keluar maninya yang suci oleh suatu ini mani nggak campur najis kan Mani nggak mayat ada kan? Keluar mani mani juga mayat nggak wajib mandi kan? nggak wajib mandi nggak wajib diulangkan mandi wakilah yajibu katakil wajib ianya bersama demikian artinya bersama keluar mani kan wajib kan jika keluar daripada farad atau kubul ini katakil berarti bersama demikian keluar najis nih kayaknya Ustaz. Keluar Ya. najis, jika keluar ya daripada kubul dan dubul. Wajib mengulang mandi kalau najis sesudah mandi sebelum dikafankan keluar dari kubul dan dubur. Ini Hmm. kata kil, tapi ini nggak kuat kayaknya. Li'annahu karena kenapa ini ilat kil? Li'annahu yatazamanu tuhra karena apa sesungguhnya keluar daripada dubur dan dubur itu mengandungi ya akan suci akan kusuci maknanya karena kandung kusuci waktu hurul mayit ghuslu kulli badani dan bermula kusuci mayit itu membasuh tiap-tiap badannya ini lakil karena itu biar rat farar baik Hmm. kubul atau dubul nih kandung harus mana jadi Hmm. maka di kusuci mayit yaitu dengan membasuh tiap-tiap badannya mana Hmm. Ustaz? Ya, aman Ustaz. Kil lagi. Hmm. Katakil la yajibu ma'adhalik kalau tu kal hayy. Katakil tidak wajib bersama demikian Ya, mengulang yajibu kah? mandi. Adalah di situ kitab Oh saya ya. yajibu. Oh ya. Oh ya yajibu ya Ustaz. Katakil yajibu ma'adhalik kalau tu katakil wajib bersama demikian oleh untuk seperti orang yang hidup. Jadi untuk mengulang mandi harus diulang wudu kayak orang yang hidup. Berarti mandi yang tadi wudu tadi udah nggak ada fungsinya lagi. Ini menurut Kil kan? Enggak, wajib untuk doang kah? Yajibu ma'adhalika kan ma'adhalika yang ada mandi kan? Enggak, ya wajib bersama demikian huruf syekh tadi. Mana Keluar tadi? najis, Kemana yang? keluar najis saja. Wajib bersama demikian. Keluar najis oleh wudu. Kayak orang habis mandi junub, kencing lagi kan nggak wajib mandi lagi. Cuma wajib Ya, wudu ya. saja. Enggak ulang wudhu doang. Hmm, Wudhu doang enggak wajib menghilangkan mengulangi mandi. ya. Ya ini
pendapat Kil ini ya, tentang najis, ya otomatis wajib dihilangkan semuanya kan. Ada Ya. yang berpendapat wajib diulang mandi, ada yang berpendapat nggak wajib diulang mandi, diulang wudhu aja kan kayak orang hidup kan. Setelah Ya. mandi, orang hidup keluar najis. Nah, kan dibasuh najis aja. Kenapa ya ulang mana oleh dan mana wadara ya itu bit. Iya dari kubur dan debu kan. Jadi darah dan wudhu kan, baru Hmm. disembahyang. Jadi kelihatannya beliau mewajibkan wudhu. Adapun tentang menghilangkan najis pasti wajib ini kelihatannya. Ya kan? Itu udah pasti. Ya. Orang wudhu aja wajib kan? Ah. Lanjut dikit Wa lagi. amma ma ada pun berulama yang keluar ya daripada bukan farad. Ini menyenajiskan itu bid dari farad. Hmm. Ya, atau sudah memasukkan dalam kafan. Hmm. Itu bid kan dari farad. Atau bajir itu bid daripada farad. Tapi kalau sudah tambah dalam kafan. Hmm. Ya. Dan fala yajibu ghairu izalatuhu. Ya, sepakat ulama maka tidak wajib oleh selain izalatihi, oleh selain menghilangkannya najis daripada badannya dan kafannya. Ini kata. Ini kata. Berarti kafan harus diganti Ustaz kan? Hari nanti harus bersih, Harus bersih dicuci kalau ya, dicuci, kalaupun nggak diganti dicuci, dicuci. dicuci. Ribet juga Ustaz. Ya. Ya, nanti kita ambil kesimpulan ya. Wa Ya. mislahu wa mithluhu fi nihayah, bermula umpamanya tadi, umpamanya yang tersebut di dalam apa tadi? Di Tufa. dalam kitab Tufah. Nah, itu dalam nihayah. Wa nasu ada bermula keterangannya nihayah. Amma ba'da taksin fayahrum fayujzamu bi ghusli najasatil fakan. Adapun sesudah dikafankan main, ini ada pegafan, maka dijazamkan orang dengan hak najis pakan. Berapa ya Bu? Tetap ayah kan, kalau sudah kafan Artinya najis tetap mesti dihilangkan ya. Adapun wudu bisa itu ada khilaf ya. dihilangkan. Ada khilaf. Perlu diwudukan atau tidak. Tapi untuk menghilangkan najis kelihatan nggak ada khilaf. Wajib dihilangkan. Eh, tapi kalau perhatian di Fathul Mu'in, ini nampaknya Pak Zainuddin Al-Mulibari ini mengambil pendapatnya lemah. Kalau di sini kan jelas nih, di dalam Tufah dan Kitab Nihayah, Hmm. itu bid najis sesudah pegafan dijazamkan dengan wajib rah najis. Bahkan hana wajib mengulangkan mandi. Ya. Nah, kedua dua kitab menunjukkan bahwa Fathul Mu'in ini agak lemah. Nah, mungkin ada pendapat di depannya. Saya coba saya baca lagi. Wa ma fil muhimmati. Adapun berulama yang ada yama dalam kitab muhimmah an fatawil Baghawi, dari fatwa Baghawi, annahu basmunah hadan sa'an yajibu ghusla, wajiblah oleh Tidak, tidak. membasuhnya. La yajibu. Oh ya, disebutkanlah kitab muhimmah dari fatawi Baghawi annahu basmunah hadan sa'an, tidak wajiblah oleh membasuhnya najis. Hana wajiblah rah najis pula jika ada ia najis sudah takfin mardudun, itu ditolak. Hmm. Nah, kitab Baghawi dalam kitab muhimmah karena wajib li rah najis sesudah kegafan itu mardud, nah, ditolak. Tapi ini yang diamalkan Ustaz di masyarakat. Masyarakat ini kan udah mardud ya. Ya. Karena di belakang dua kitab Nihayah dan Tuhfah menyatakan sepakat wajib kan. Ini kenapa ini mardud? Ini nampaknya uh, apa menabrak qat'an tadi, juzdamu menabrak ittifaq. Jadi ini mardud kalau berarti kita hamalkan Ustaz. Kalau keluar najis sesudah dikafankan dan Sebelum sebelum salat. sholat. Sebelum sholat dibilang nggak wajib menghilangkan itu mardud. Tapi kalau sesudah terjadi sholat pas mau dimasukkan ke kubur keluar najis itu nggak mardud. Ya kan? Nah, ini ada lagi. Wa Ya. kataba Simin, dan menulis oleh Sibera Malisi. Ya. Akan satu ma yang bermula keterangannya ma, mana keterangannya ma? Wa qaluhu wajaba izalatu. Yang menulis oleh Sinmin ini menghamal ya, kayaknya Sinmin ini bertanggung. Kun mereka itu ulama atau kunnya Ibnu Hajar. Ya. Dalam kitab Tufah atau kunnya Musanif dalam kitabnya ya, wajib oleh menghilangkannya najis pakat tadi. Ilike benar kan wajib menghilangkannya najis pakat. Hmm. Ada wadhun bermula ini kun perkataan kitab Tufah dan Nihayah. Hmm. Itu jelas sebelum salat. Hmm. Yang wajib dihilangkan bila keluar sebelum salat kan. Ya. Kalau sudah digafan wajib dihilangkan.
Ditadawaku fiha ala taharati minan najisi. Karena terhentinya salat di atas suci daripada najis. Hmm. Falau kharaja ba'da salah. Maka jikalau keluar, ia najis sudah salat. Hmm. Nah, semayang, dia dah semayang, dia dah berapa menit. Semayang, sudah salat, baru keluar najis. Hal Hmm. tajibu izalatuhu aula. Adakah wajiblah menghilangkannya najis atau tidak? Sabit padanya pendapat tadi. Ya, itu ada tinjauan. Wakataba Bujairimi dan menulis oleh Bujairimi qaluhu perkataannya Ibnu Hajar atau Tufa wajiblah oleh menghilangkannya najis artinya ingkana qabla salah jika ada yang najis sebelum salat ya, maksudnya wajib menghilangkan najis dihamalkan wajiblah menghilangkannya najis mayat sudah berkapan ingkana jika ada keluar tersebut sebelum salat kan Hmm. ini yang wajib kan? Ya, wa illa dan jika tidak keluar najis sudah salat. Ya, Hmm. patun lahu maka disunatkan kan dia hanya ini yang patut diamalkan kan. Ya, Ya, ini. Ya. patut diamalkan. Memang perkataan ulama sesudah 3 pan itu biar najis dan dijazamkan secara kata wajib menghilangkan tapi gamal. Ya, lebu jarimi menyaitubit sebelum salat kan. Adapun menyakai tubit sudah salat hanya wajib maka disunat dihilangkan akan dia najis. Jadi semua pendapat Li'annahu benar, cuma ada tempatnya masing-masing, ah. ya Benar kan? Semua semua pendapat benar? benar. Nah. Cuma yang kagak benar ini. Kalau Martudun, kalau yang tadi di Ini Martudun benar kayaknya juga nggak sebenarnya. benar. Benar benar juga, tapi tergantung Kalau kita kita hamal, hamalkan. kalau kita hamal, nggak Eh, Mardun. jangan langsung mardut mestinya. Dalam muhimmah tidak wajib membersihkan najis apabila najis itu keluar sesudah kafan dan sesudah sholat, kan benar kan? Kita Ini tambah. dihamalkan secara umum mungkin. Ya, kalau yang itulah pendapat Bawi bila diberlakukan secara umum kan, tapi bila ditempatkan pada tempatnya kan sama semua. Ya, maksud saya jangan langsung mardut. Kenapa pendapat Bisa, ulama lain dihamalkan, ini ya nggak bisa dihamalkan? dihamalkan, Hmm, bisa dihamalkan. Jadi kan lebih kita baik kira pendapat menghamalkan kalam Hanafilah. ulama kan daripada membantahnya kan? Lebih baik dihamalkan daripada menolak kan. Ya. Jadi kesimpulannya yang masalah sih menurut Abu Jarir ini betul pendapat ulama bila tubir najis leh dapat kapan wajib menghilangkan dihamalkan rukunan semayang. Adapun kan dia semayang itu tubir najis. Ini disunatkan kan dia menghilangkan najis. Langsung dikubur Ya. juga boleh. Kenapa? Li'annahu. Ya, li'annahu karena masuknya mayat aidun akan jadi ya kepada infijar kepada bertuh katanya itu apa Membusuk. kepada membusuk kepada membusuk ya, Nah, ini karena yang berat banget nih. Lanjut pada lagi apa wa inda mimra. dan di sisi Ramli ya, Hmm. apa itu Mimra ya Ramli Bukan. Muhammad Syekh Ramli Ramli ya dalam Muhammad, Nihayah. Beda dari udah. Muhammad Ramli ya apa itu Nggak tahu MR. Harus kita lihat lagi. Ah, itu wajibnya menghilangkannya najis ya, sesudah salat pula walam Ya. ya tadhihi Syekhuna Zaya. Tetapi pendapat Ramli tidak meridakannya pendapat MR tadi oleh Syekh Ziyadi. Ziyadi. Ya, ini Nah. ulama Ziyadi nggak cocok ini nggak Intaha masuk akal. kulyuhi. Berarti dari Itu, kulyuhi diambil lah. ya, ya, itulah pendapat sah. Jadi kesimpulannya supaya nggak ribet-ribet kita, ya, semua pendapat kita tempatkan pada tempatnya. Kesimpulannya Hmm. apabila, ini kesimpulan apa yang Final. kuat ya. Kesimpulan final. Yang apabila keluar najis, bakmanya liuh tak semano dan liuh tak pegafan dan liuh tak sembayang. Nah, Hmm. itu bila najis liuh tak sembayang, pemah. Hmm. Nah, ini hanya wajib menghilangkan. Adapun liuh tak pegafan tapi kalau tak sembayang, dengan Wajib. sepakat ulama dilizamkan wajib menghilangkannya karena tujuannya untuk sembayang. Terhenti sembayang dah tu suci. Ya, Mbak Ustaz. Jadi Ya. hana payah ribet-ribet. Dia dah sembahyang dah cubit-cubit, anak masalahnya dia langsung dibawa ke kubur. Kan dikubur busuk juga dia untuk apa dihilangkan nanti kan. Ya. Ustaz. Berapa menit? Lanjut. Ini udah takut nih ya. Udah takut Udah tapi mantap udah ini. kita periksa berapa kitab walaupun di Mahdi nggak ada keterangan yang jelas. Ya, ini kita baca Mahdi sedikit lagi Ustaz. Ya. Ya, tadi
Ya, jikalau keluar sesudahnya mandi oleh najis, wajiblah oleh menghilangkannya najis fakat. Fa in kharaja, sekalipun keluar ya najis daripada farad. Karena gugur fardu dengan ma adalah dapatkan kaniyama. Wakila, kata kil, wajiblah menghilangkannya najis. Wajiblah menghilangkannya najis bersama mandi jika keluar ya daripada farad. Nah, ini kata kil. Nah, lihat tuma amruh supaya bahwa dikhatamkan dikhatamkan diakhirkan. disudahi akhirnya main ya, amrahu diakhirkan akan perkaranya main dengan yang akmal. Ya akmal kan harus diulangi ya. Nah, Ya, ini kata kil. penghormatan Waki terakhir Ustaz. Wakila dan kata kil lagi yajibu ma'al wudu wajib wajib bersama wudu kan? Wajib ianya menghilangkan najis bersama wudu. Hmm. Nah, enggak wajib menghilangkan, enggak wajib mengulang mandi, Hmm. wajib mengulang mandi. Cuman wudhu doang. Ini ada khilaf antara kil. Lah, ghuslu artinya tidak mandi. Fil kharid pada yang keluar daripada farad. Ya, kalau enggak keluar daripada farad berarti enggak wajib dihilangkan ya. Hmm. Hmm. Nikil dalam Nah, yanah tadi kan, kama fil hayy kan. kama fil hayy seperti ma yang pada orang hidup. Watlakal jumhurul khilaf. Ya, dan memutlak oleh para ulama akan khilaf tadi. Khilaf tadi tidak dihamal-hamal, berarti langsung doang kan? Nggak diperdebatkan. Kan? Hmm. Wa atlaqal jumhurul khilaf dan mengitlak oleh jumhur akan khilaf asyara sahibul indah dan mengisyara oleh sahib indah ila taksisi dengan mengususnya yang keluar maksudnya najis dengan yang keluar sebelum idrak kafan. Nah, ini yang wajib kan. Tadi kan jumhur kan mengitlak ini sahib indah yang gepu tanggung atau gepu khusus dengan najis yang keluar sebelum kafan. Harus kalau pertama kafan. Jadi berarti mutlak di atas sesudah dimasukkan dalam kafan atau belum kan? Ya. Hmm. Karena Ya. mengisyarah oleh pemilik kitab indah kepada khusus wajib begadah dengan sebab keluar sebelum dimasukkan dalam kafan. Keluar Ya. najis sebelum masuk dalam kafan. Nah, itu baru dihilangkan. Kalau sudah dimasukkan seolah-olah nggak wajib dihilangkan. Walaupun di depan khilaf lagi. Sudah dimasukkan dalam kafan, udah sholat apa belum? Kan masih ada khilaf. Ah, Jadi umum banget ini, ya. nggak paham kita ini kalau Nggak sampai di paham sini kalau doang kan. nggak ada yanah nggak ada bantuan kan. Pala berkata ianya musanif langit tarodah muafakat akannya sahibul aidati oleh Qazi dan Abu Taib. Nah, ini apa nih? Ini Pak Il, sahibul iddah. Mengifakat oleh sahibul aidah dan Qazi Abu Taib dan Mahamili dan Sakhrasi Sarkasi akan akan sahibal Sahibul Amal. amali. Nah, di pengarang kitab Amal nih. Ini cocok. Sahibul Idah. Nah, itu memuafakat. Mencocokkan pendapat Sahibul Amal pada tamu maka jazam oleh mereka itu dengan ittifaq bi husnil jasati ba'da idraj. Maka menjazam oleh mereka itu dengan cukup dengan membasuh najis sudah masukkan dalam kafan. Ya, ini Ustaz. Berarti Nah, najis ini tetap tadi harus dibasuh, Kak. Tetap harus dibasuh kan? kita harus dibasuh. Cuma nggak perlu ulang wudhu dan mandi ya. Menghilangkan najis saja. Hmm. Terus? Wa fi caril madzhab itlaqul jumhur mahmulun ala ma qabla idrak. Nah, berkata yang misalnya dalam kitab Syarah Madzhab bermula itlaq jumhur tadi di atas itu yang dihamalkan di atas ma yang ada ya ma sebelum masukkan dalam kafan. Jadi makna itlaq jumhur berarti nggak disebut. Bila keluar najis dari mayat, nggak disebut. Sesudah dimasukkan kafan atau belum kah? Itu mutlak kah? Hmm. Hmm. Jadi wajib menghilangkan najis. Mahmulnya kepada kalau sebelum idraj. Kalau sesudah idraj ada khilaf. Ada yang mewajibkan, Ya. ada yang tidak. Nah, ini Baru titik Ustaz kan? dah titik. Dah berat banget nih Ustaz. Wallahu a'lam. Ustaz, Bisawab wa ilaihil marji awal maaf senti rekaman. langsung nyanyi juga. Recording stopped. Mana